Selamat malam, kami dari grup 6 kelas SCEC jurusan Business Management Binus University Online Learning akan menyampaikan presentasi tugas kelompok yang kedua. Pada presentasi kali ini, kami diberi tugas studi kasus untuk melakukan analisis SWOT, firm, dan PESLE pada PT XYZ beserta strategi mitigasi risikonya. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1988. Minuman kaleng yang dihasilkan dari tahun 1988 sampai saat ini tidak mengalami perubahan, yaitu minuman teh dalam kemasan. Sepanjang perjalanan waktu, pesaing minuman teh dalam kemasan semakin banyak dan meningkat. PT XYZ saat ini juga perlu melakukan inovasi dalam hal teknologi, dalam hal produksi, dan pemasaran. Sebelum masuk pada analisis SWOT PT XYZ, kami perlu jelaskan dengan singkat mengenai apa itu SWOT. SWOT adalah alat yang digunakan untuk menganalisis risiko dan merupakan bagian dari proses awal identifikasi risiko, yang meliputi analisis komponen kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, serta peluang dan ancaman di pasar. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan agar manajemen dapat mengembangkan strategi dan pengambilan keputusan yang efektif. Jam terbang PT XYZ yang tinggi memberinya kekuatan yang meliputi pengalaman dan reputasi panjang. Merek sudah dikenal dikarenakan telah berdiri sejak 1988, diasumsikan memiliki jaringan distribusi yang luas, kualitas produk yang konsisten, serta kemampuan beradaptasi yang baik dengan dibuktikan masih berdirinya usaha tersebut hingga sekarang. Keinginan PT XYZ untuk melakukan inovasi produk, pemasaran, dan produksi membuktikan bahwa perusahaan ini memiliki kelemahan di area teknologi, baik itu teknologi dalam inovasi, produksi, maupun pemasaran digital. Ketergantungan pada satu varian saja, yaitu teh dalam kemasan, akan menghambat pertumbuhan usaha. Yang berikutnya, lemahnya metode pemasaran juga memperburuk jangkauan pasar PT XYZ. Di pasar yang sangat dinamis ini, peluang untuk berkembang bagi PT XYZ terbuka luas, yaitu melakukan inovasi produk, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan teknologi dalam produksi, melakukan pemasaran dan penjualan dalam platform digital, serta mengikuti tren pasar dalam keberlanjutan. Namun, ancaman pun tidak sedikit, seperti persaingan yang ketat dalam bisnis serupa. Preferensi konsumen yang selalu berubah, naik turunnya biaya produksi, terutama jika ada bahan baku yang diimpor, regulasi pemerintah yang kerap berubah, dan murahnya produk-produk minuman teh impor yang masuk. Berikutnya, strategi mitigasi dari analisis SWOT ini difokuskan kepada weakness dan threat yang harus diatasi oleh PT XYZ. Strategi mitigasi PT XYZ untuk kelemahan yang dimilikinya diantaranya meliputi peluncuran produk baru, melakukan segmentasi pasar yang lebih luas, berinvestasi pada teknologi, melakukan pemasaran digital, dan rebranding. Rebranding perlu dilakukan untuk menghapus image merek yang kuno serta ketinggalan zaman. Berikutnya yaitu strategi untuk ancaman yang dapat dilakukan oleh PT XYZ, diantaranya adalah melakukan inovasi produk agar dapat bersaing dengan bisnis serupa, beradaptasi dengan tren yang selalu berubah dengan melakukan survei pasar, melakukan efisiensi operasional, dan diversifikasi pemasok untuk menghindari ketergantungan, proaktif melakukan kepatuhan hukum seperti melengkapi semua dokumen terkait izin usaha dan lain-lain, dan melakukan pemasaran untuk memperkuat brand lokal ketika produk impor lebih murah. Yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai Firm Risk Scorecard. Firm Risk Scorecard adalah salah satu sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi risiko internal dan eksternal, di mana komponen finance dan infrastruktur untuk mengidentifikasi risiko internal dan komponen reputation serta marketplace untuk mengidentifikasi risiko internal. Yang berikutnya yaitu risiko firm pada PT XYZ meliputi penurunan pendapatan dan kenaikan biaya operasional untuk risiko finance, ketertinggalan teknologi dan gangguan operasional yang mungkin dapat terjadi pada rantai pasok untuk risiko infrastruktur,
Kualitas produk yang menurun dan tidak adanya program keberlanjutan dapat mempengaruhi reputasi mereka, serta persaingan ketat di industri F&B dan preferensi konsumen yang dinamis merupakan risiko yang terjadi di pasar. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi firm untuk faktor internal dapat dilakukan PT SCZ dengan tujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko keuangan melalui perlindungan harga bahan baku dan meningkatkan pendapatan. Seperti yang dilakukan oleh Coca-Cola yang melakukan diversifikasi pendapatan dari berbagai negara untuk meminimalkan ketergantungan pada pasar negara tertentu, memastikan ketersediaan bahan baku dengan optimalisasi jalur distribusi. Sedangkan untuk faktor eksternal, PT SCZ dapat melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan dan pengelolaan customer relation yang baik, serta melakukan riset pasar agar strategi ekspansi dapat disusun dengan efektif. Coca-Cola melakukan hal yang sama dengan menjalankan program keberlanjutan, yaitu mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kehadiran digital dengan kampanye pemasaran berbasis data dan media sosial. Presley Analysis, kerangka analisis yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan memahami faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis meliputi politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environmental. Berikutnya, pada politikal, prioritas tinggi juga berdampak pada profitabilitas. Pada ekonomi, prioritas tinggi juga berdampak signifikan pada arus kas. Pada sosial, dievaluasi atas dampak terhadap posisi merek di pasar. Pada teknologi, diatasi segera jika mempengaruhi produktivitas dan daya saing. Dalam legal, prioritas tinggi jika berdampak pada keberlanjutan usaha, dan pada environment itu diatasi segera jika berdampak pada reputasi dan biaya operasional. Pada politikal, monitor kebijakan pajak kolaborasi dengan industri terkait diversifikasi pasar. Pada ekonomi, efisiensi operasional, diversifikasi produk atau pemasok, hedging bahan baku. Pada sosial, inovasi produk, kampanye branding, edukasi konsumen. Pada teknologikal, modernisasi produksi, transformasi digital, inovasi teknologi produk. Pada legal, audit kepatuhan, transparansi informasi asuransi. Pada environment, kemasan ramah lingkungan, rantai pasok hijau, inisiatif lingkungan. Implementasi strategi, kita menggunakan contoh dari perusahaan Starbucks. Dalam teknologi digitalisasi pada proses pemesanan dan pembayaran, inovasi teknologi IoT, modernisasi proses produksi. Starbucks meluncurkan Starbucks Rewards App agar pelanggan dapat memesan secara online dan mendapatkan poin loyalitas. Pada ekonomi, membangun hubungan dengan pemasok alternatif, melakukan efisiensi dalam proses produksi, serta meluncurkan produk baru yang ekonomis. Starbucks menawarkan menu dengan harga lebih rendah untuk menjangkau lebih banyak konsumen tanpa mengurangi kualitas. Pada sosial, melakukan survei pasar, fokus pada inklusivitas, bekerja sama dengan influencer. Starbucks menyediakan opsi minuman berbasis susu nabati, seperti almond, oat, dan lain-lainnya sebagai strategi inklusivitas mereka. Pada politikal, membentuk tim khusus untuk memantau regulasi dan kebijakan, bergabung dengan asosiasi industri F&B, dan menyusun rencana kepatuhan. Starbucks berinvestasi dalam melokalisasi rantai pasok untuk meminimalkan dampak tarif atau hambatan perdagangan. Pada legal, melakukan audit secara berkala, melibatkan konsultan hukum, mematuhi hukum tenaga kerja. Starbucks memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan dengan memberikan tunjangan kesehatan dan pelatihan bagi karyawan. Pada environmental, mengganti kemasan menjadi lebih hijau, mengadopsi teknologi hemat energi, meluncurkan program CSR. Starbucks meluncurkan inisiatif untuk mengganti sedotan plastik dengan tutup ramah lingkungan di semua gerai global. Kesimpulan umum. SWOT analisis. PT XYZ memiliki kekuatan sebagai merek mapan, tetapi harus mengatasi kelemahan dalam inovasi dan teknologi. Peluang besar dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi dan diversifikasi produk, serta ancaman dari persaingan dan biaya produksi
harus dimitigasi. Yang kedua yaitu firm risk scorecard. Risiko utama ada di dimensi keuangan, infrastruktur, dan reputasi. Langkah mitigasi yang terintegrasi harus ditetapkan untuk memastikan stabilitas bisnis. Yang terakhir yaitu baseline analisis faktor eksternal seperti regulasi, teknologi, dan preferensi konsumen membutuhkan respons strategis berbasis data dan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut kami perkenalkan anggotanya. Ada Ala Syarah Nur Syifa, Diva Angelina Yoroh, Nastasia Inga Dewi, Sylvia Lukitasari, dan Windu Wulan. Terima kasih.